semester 5 akan membahas materi mengenai leasing pada mata kuliah Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah. Konsep dasar leasing syariah dan sejarahnya. Leasing syariah merupakan kegiatan pembiayaan berupa penyediaan barang dengan sistem sewa yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam praktiknya, leasing syariah menggunakan akad ijarah, yaitu sewa murni, serta ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang. Objek leasing syariah harus berupa barang yang halal, bermanfaat, dan dimiliki oleh pihak leasing dengan besaran ujrah atau sewa yang disepakati sejak awal secara transparan. Secara historis, konsep leasing telah dikenal sejak tahun 2000 sebelum Masehi di Sumeria, dibuktikan dengan dokumen tanah liat yang memuat perjanjian sewa atas hewan, ternak, air, dan peralatan. Perkembangan leasing berlanjut di Babilonia sekitar tahun 400 sebelum Masehi, di mana masyarakat memanfaatkan leasing untuk tanah, benih, dan alat pertanian. Praktik ini kemudian menyebar ke Mesir, Yunani, dan Romawi kuno. Dalam perspektif Islam, konsep leasing sejalan dengan akad ijarah yang telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW, seperti sewa tenaga kerja dan alat. Konsep ini kemudian berkembang dalam sistem keuangan modern sebagai leasing syariah, dan di Indonesia diperkuat oleh fatwa DSN MUI serta pengawasan OJK. Dengan demikian, leasing syariah merupakan bentuk pembiayaan yang tidak hanya modern, tetapi juga memiliki akar sejarah panjang dan sesuai dengan nilai keadilan dan prinsip syariah Islam. Adapun perbedaan konsep leasing syariah dan leasing konvensional. Yang pertama yaitu ditinjau dari dasar konsep dan prinsip. Leasing syariah itu berlandaskan pada prinsip syariah Islam, menghindari unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi. Hubungan hukum didasarkan pada akad syariah. Sementara leasing konvensional itu berlandaskan pada prinsip ekonomi dan hukum perdata konvensional, menggunakan bunga sebagai dasar imbalan. Hubungan hukum bersifat kreditur dan debitur. Yang kedua yaitu ditinjau dari jenis akad atau perjanjian. Leasing syariah menggunakan akad seperti yang pertama yaitu ijarah atau sewa, yang kedua ijarah muntahiyah bin tamlik atau sewa yang berujung kepemilikan. Akadnya bersifat transparan dan disepakati sejak awal. Sementara leasing konvensional yaitu menggunakan perjanjian sewa guna usaha atau leasing kontrak, tidak menggunakan akad syariah tetapi kontrak komersial biasa. Yang ketiga yaitu ditinjau dari sistem imbalan. Leasing syariah menggunakan imbalan berupa ujrah atau sewa, tidak ada bunga. Besaran sewa ditentukan di awal dan tidak berubah sepihak. Sementara leasing konvensional yaitu imbalan berupa bunga dan angsuran pokok. Bunga dapat bersifat tetap atau mengambang atau floating. Nah, adapun contoh simulasi perbedaan sistem pengambilan keuntungan leasing syariah dengan leasing konvensional, di mana leasing syariah menggunakan prinsip margin keuntungan tetap berdasarkan akad seperti murabaha atau ijarah tanpa bunga atau riba. Sedangkan leasing konvensional mengandalkan bunga flat atau efektif yang bisa berubah. Adapun prinsip pengambilan keuntungan dari kedua leasing tersebut, yang pertama itu leasing konvensional, di mana leasing konvensional menghitung keuntungan melalui bunga atas pinjaman sering flat rate yang tetap meski pokok menurun. Yang kedua yaitu leasing syariah, di mana leasing syariah menetapkan margin keuntungan di awal akad, misalnya mudarabah atau murabaha, transparan dan fixed sepanjang tenor tanpa fluktuasi pasar. Selanjutnya, strategi pengembangan leasing syariah. Strategi pengembangan leasing syariah bertujuan menghadirkan pembiayaan yang kompetitif secara bisnis, namun tetap sesuai prinsip syariah. Strategi ini dimulai dari penguatan kepatuhan syariah dengan memastikan seluruh transaksi terbebas dari riba, gharar, dan maisir melalui penggunaan akad ijarah atau ijarah muntahiyah bitamlik yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sesuai fatwa DSN MUI.
Pengembangan selanjutnya dilakukan melalui yang pertama, inovasi dan diversifikasi produk, disesuaikan dengan kebutuhan pasar, khususnya seperti kendaraan usaha, mesin produksi, dan properti. Penetapan ujrah dilakukan secara transparan dan disepakati sejak awal akad. Leasing syariah juga diserahkan pada pembiayaan sektor real dan UMKM agar berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Yang kedua, pemanfaatan teknologi digital menjadi pendukung penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan layanan, termasuk melalui integrasi dengan fintech syariah. Selain itu, penguatan manajemen risiko melalui analisis kelayakan nasabah dan perlindungan aset dengan asuransi syariah sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan usaha. Yang ketiga, peningkatan literasi keuangan syariah dan kerjasama dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam memperluas pasar dan memperkuat ekosistem leasing syariah sehingga dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi perekonomian. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the